kasih Tuhan memulihkan kita. Biar pagi ini kita bisa persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari berdoa sungguh-sungguh secara pribadi. Kalau ada dosa, mari selesaikan saat ini juga. Tuhan, urapi kami pagi ini, Tuhan. Biar kami gak sekedar ibadah, kami gak sekedar rutinitas agamawi. Tapi pagi ini kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang kepadamu, kami datang memujimu, kami datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami datang memujimu, kami datang menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, kami menyembah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari yang sudah ditebus Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau sayangkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang come on, sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu. Makasih Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Kasih Tuhan, kuasa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau Yesus. Oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu Tuhan, darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, karena darah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, ku disembuhkan, ku dibebaskan, dipulihkan.
karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu ku disembuhkan Tuhan. Kiralah basyandaralah baralah. Semua karena kasih-Mu, semua karena pengorbanan-Mu Tuhan, ku diselamatkan ya Tuhan. Ku dipulihkan ya Tuhan, ku dimenangkan ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Kiralah basyandaralah basya. Kiara bosya monia matiana mase. Basya. Kira bekara la basyandaralah. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami jadi orang-orang yang paling beruntung karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang tiada batas dalam hidup kami. Kiralah basyandaralah barala. Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan kami sendirian. Tak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Kau selalu ada, Kau selalu setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup muji karena salib-Mu. Tuhan, semua karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Biar jemaat Tuhan saja angkat pujian ini karena salib-Mu. Semua karena salib-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Makasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan, bagi yang mulia. Oh, ku angkat tanganku, oh, Kau ku puja. Haleluya. Mari lebih lagi bersama-sama, sambutlah Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami bangga, kami kagum sama Tuhan. Bagi yang mulia, oh, ku angkat tanganku, oh, Kau ku puja, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari dengan rasa kagum sama Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik dengan segenap hati kita, sambil diiringi dengan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Senang, beruntung ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, kami tahu ini rencana Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi buat Tuhan. Beribadahlah dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara, karena Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus yang mau dan rindu lebih lagi memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Wow, tepuk tangannya bisa lebih lagi saudara, come on. Boleh kasih tahu kanan kiri, gak usah salaman sih, ngomong aja, kasih Tuhan dahsyat buat kamu. Ya,
Kalau kasih Tuhan dahsyat buat kita, harusnya kita bisa berikan yang terbaik lebih lagi buat Tuhan. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk, come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari bersuka cita bersama-sama. Mari bersama-sama ke pujian ini, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay! Come on guys, ya Fajar Baru serukan, yeay! Serukan haleluya! Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saya boleh tahu tangan-tangan yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeah. Haleluya. Biar kita persembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan penebus kita. Come on. Bisa tepuk tangan sama-sama yuk. Come on. Ku tahu Dia penebusku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, saudara yakin? Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakit. Ku yakin, ku yakin. Ini tindakan iman saudara, mari angkat tangan sama-sama. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari terus bertepuk tangan bersama-sama, kawan. Yuk, katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin
Dia angkat deritaku, sembuhkan Saudara harus yakin, saudara. Haleluya, ku yakin. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia Saudara sendiri katakan, come on. Dia Bisa lebih keras lagi sama-sama yuk. Kami percaya yang sakit disembuhkan pagi ini, yang lemah dikuatkan. Mari sama-sama. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Bersama-sama musik, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari fokus, mari konsentrasi. Saya percaya firman-Nya akan memberkati setiap kita. Kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan kami percaya. Percaya janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, oh, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami percaya hidupku, kuasa-Mu terlebih besar. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Oh, tak pernah terlambat Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kau memulihkanku Tuhan, Kau menyembuhkanku Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan, tak pernah terlambat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini kembali kami boleh merayakan, bersuka cita, karena inilah kemenangan yang Tuhan izinkan untuk ada dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sampai awal dari akhir Tuhan, Kau sendiri boleh menolong dan menyertainya. Kami menyerahkan Bapa semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Shalom. Silakan duduk. Iya. Puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, apa di benak saudara kalau gedung udah penuh begini saudara? Saya
Perkenalkan dulu, ya mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Nama saya Yakub Chia. Chia artinya makan, jadi saya kasih makan firman Tuhan dulu, nanti habis ini khotbah. Tolong jangan lupa ya, ajak saya makan di mana saja, saya siap. Haleluya. Ada yang mau ngajak saya makan? Pikir-pikir dulu ya Pak Pendeta. Baik, ya. Terima kasih, saya Gembala Sidang dari Gereja Sidang Jemaat Allah Yesus Kristus Kapuk Kebon Jahe, ya ada di daerah komplek di Kebon Jahe, kami ada di sana. Dan tadi saya habis khotbah juga di sana jam 8 pagi, saya langsung kemari dan saya memenuhi panggilan daripada Ibu Ketut yang meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke, kalau siap kita dengarkan dulu, kita lihat dulu sebuah video di mana saya adalah seorang penyintas kanker yang mematikan. Saya dikasih umur oleh dokter 30% umur saya. Tapi hari ini saya sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mari kita lihat dulu videonya. Ada sudah? Ya, ini dia. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara bertanya ini sakit apa begitu ya. Saya mau beritahukan saya mengalami yang namanya sakit kanker nasofaring ya, bukan kantong kering, bukan ya. Saya sakit kanker nasofaring, itu kanker yang terletaknya ada di hidung paling dalam yang menuju ke otak. Jadi kanker ini tidak bisa dioperasi, hanya bisa melakukan sinar dan kemo. Ya, itu yang dilakukan oleh pihak dokter yang ada di Indonesia. Ya, nah kanker ini
berawal dari saya mengalami sakit kepala dari depan ke belakang kayak mesin jahit begitu ya. Tidak berhenti-berhenti, saya sudah minum obat warung tidak sembuh-sembuh. Lalu penyebab kedua saya mimisan. Penyebab ketiga, saya suka makan bakar-bakaran dan bahan-bahan pengawet, ikan asin, cumi asin, teri asin, ya pokoknya yang serba asin, ya itu yang saya suka dan saya nikmati itu saudara. Apalagi kalau namanya sambal terasi, satu hari saya nggak ada ketemu sambal terasi, saya emosi, ya saya cari pokoknya. Kalau istri nggak masak sambal terasi, saya harus cari. Ya, karena saya suka dengan sambal terasi, itu penyebab kanker. Ya, ingat sekali lagi kanker dalam tubuh kita itu sudah ada yang membangunkan kita. Kalau dia sudah bangun, dia ganas, begitu ya. Nah, jadi cerita singkat bahwa kami mengalami sakit kepala yang hebat, tidak sembuh-sembuh. Lalu kemudian kami kecelakaan tadi dalam video. Nah, dalam kecelakaan itu istri saya bawa ke THT. Nah, waktu di THT dicek ternyata saya ada benjolan kecil. Dokter bilang ini benjolan tumor. Ingat sekali lagi, tumor itu ada dua, tumor ganas dan tumor jinak. Jadi dokter berkata, mudah-mudahan nih tumornya jinak ya. Oke, kemudian cerita singkat, saya harus di ronsen ulang untuk dilihat kondisi saya. Nah pada saat itu dokter sudah memberikan tanda tangan untuk siap di biopsi. Nah sebelum saya biopsi, saya pelayanan dulu misi ke Palu dan Sulawesi. Selesai itu saya balik bulan Oktober. Saya kemudian di biopsi. Nah pada saat di biopsi saya pendarahan tadi ada di situ ya. Itu pakai selang, pakai gunting, luar biasa saudara itu dokter ya menanganinya. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya sampai saya ada selang, ada gunting, kemudian ada balon di dalam hidung saya. Jadi semua bernapas dari mulut dan makan dari mulut. Ya memang makan dari mulut ya. Maksudnya napas itu saudara nggak bisa lagi dari hidung, semua dari mulut. Nah pada saat 10 hari dokter ini nyerah, diangkat tangan, saya dibawa ke rumah sakit pusat yaitu di Cipto Mangunkusumo. Nah waktu saya di sana dokter sabut pelan-pelan itu selang. Selesai itu dokter memberitahukan ada 5 tahap yang harus saya lakukan sebelum saya melakukan tindakan untuk sinar dan kemo. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia perintahkan itu. Ternyata dokter yang memindahkan saya ke rumah sakit, saya sudah dapat hasilnya. Saya sudah kena kanker. Jadi tumornya ganas, bukan tumor jinak. Nah kemudian pada saat saya sampai di sana, kakak ipar saya memastikan apakah betul ini kanker. Saya dibawa ke rumah sakit Penang, Malaysia. Nah di Penang, Malaysia, tadi ada dokternya, ya, dia bisa berbahasa Indonesia. Dia katakan bahwa Ibu, Pak Yakub ini sudah kanker stadium 3 akhir. Jadi tolong diobati, kalau tidak dia akan meninggal. Dia terang-terangan saudara. Nah pada saat itu istri saya cuma bilang, biayanya berapa besar? Dia katakan biayanya cukup ya, lumayan 400 sampai 500 juta. Nah saya berangkat ke Penang saya sudah jual mobil mertua ya. Ini mantu kurang ajar saudara ya. Karena nggak punya uang nekat bawa ke sana dan mobil mertua dijual. Nah pada saat saya di sana istri saya bilang oke, saya sanggupkan 500 juta. Tapi tingkat kesembuhannya berapa persen? Ini yang menyedihkan istri saya dan saya juga. Karena berdua dia ngomong langsung terang-terangan. Dia katakan, Bapak ini sakit saya bisa tangani cuma 30%. Ya, karena 10 pasien yang saya tangani cuma 3 yang hidup. Wih hebat juga saudara ya. Sakti nih dokter saudara. Dia nangani 10 pasien kanker yang sama cuma 3 yang hidup. Jadi sisanya meninggal. Nah saudara, saya bilang sama istri saya, yuk kita pulang. Daripada saya meninggal di sini sia-sia buang uang besar-besar, kita mendingan pulang. Kalau kita meninggal di rumah lebih enak, ada anak yang bisa lihat saya di peti mati dan keluarga besar bisa melihat saya di peti mati. Nah kalau di sana kan saya nggak bisa lihat apa-apa. Istri saya nggak bisa kasih tahu anak-anak saya. Saya pulang. Sampai pulang di rumah sakit saya cuma 10 hari di Penang. 10 hari dokter rumah sakit Cipto berkata, Pak, untung Bapak datang tepat waktunya. Kenapa? Segera coba lakukan 5 tindakan. Emang kenapa dok? Ini sudah stadium 4 akhir. Bayangin saudara, 10 hari di sana stadium 3 akhir dan masuk ke Cipto 10 hari sudah masuk stadium 4 akhir.
Tinggal titik doang dikasih saudara. Ya, tapi Tuhan baik, arah kemurahan Tuhan. Pada bulan 2021 bulan Mei yang lalu, dokter berkata, Pak Yakub enggak usah ke dokter lagi, Bapak sudah sembuh 100%. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Nah, maka itu saudara, kalau engkau punya sakit datang kepada Tuhan, Dia yang akan menyembuhkan kita. Ada amin? Amin. Yuk mari kita lihat firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 20 sampai 30 saudara ya. Yang kalau hurufnya ini kecil ya saya harap bisa dibuka di handphonenya masing-masing. Kita baca 3 ayat ini ya. Ayo buka handphonenya. Apa enggak bawa handphone? Ya. Ayo buka. Apakah baca ini? Baca nggak? Baca. Yang di belakang nggak baca? Iya. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Terus? Terus ayat 30. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalimat di situ katakan sudah selesai. Yesus mati di kayu salib, Dia sudah selesai. Tinggal kita yang belum selesai. Saya bersyukur saya punya sakit sudah selesai. Kenapa? Karena Tuhan sudah tolong saya. Dan hari ini saudara, kata kalimat sudah selesai. Bagi kita semua harus kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalian, betapa bahagianya kalau kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Baik di kantor dimanapun. Kalau kita bisa selesaikan, itu sebuah sukacita. Betul? Betul? Berbahaya kalau kita punya pekerjaan, kita tunda. Semakin menumpuk dan kita tidak bisa selesai hari itu. Allah mau kita belajar saudara hari ini. Mari kita mau selesaikan apapun yang kita kerjakan. Ada amin? Amin? Apalagi punya utang harus diselesaikan saudara. Amin? Iya. Haleluya. Ya stop di situ saja. Nah saudara, kasih Tuhan Allah mau beritahukan kepada kita saudara ya. Tuhan ingin kita belajar untuk menyelesaikan segala sesuatu. Sehingga kita bisa merasakan sukacita saudara ya. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Betapa indahnya. Begitu juga dengan seorang guru saudara ya. Kebetulan saya baru diangkat jadi guru. Saya sebenarnya bukan tipe seorang guru. Saya diangkat menjadi guru olahraga di sebuah sekolah swasta prasejahtera. Prasejahtera artinya saudara itu murid dari 126 murid saudara. Separuhnya tidak bayar. Tidak bayar SPP. Jadi saya masuk di situ, dia katakan oleh pemilik sekolah, kamu mau bantu saya, tetapi tidak bisa berharap gaji besar. Karena apa? Sebab di sini prasejahtera, separuh dari murid itu tidak bayar sekolah. Ya, dari TK sampai ada yang kelas 5, belum ada yang bayar sedikit pun, saudara. Dan saya bilang, oke, saya trauma di situ, saudara. Nah, pada saat saya dapat tugas di situ, saudara, saya harus menyelesaikan soal-soal di mana mereka yang kelas 6 mau naik kelas dan yang lainnya juga mau naik kelas. Saya harus siapkan soal-soal itu, saudara. Dan saya bersyukur cita karena apa? Saya bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan buat murid-murid. Betapa bahagia aja kita saudara kalau kita udah selesai. Amin? Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani ya, tetelesia itu artinya saudara bahwa diartikan sebuah kalimat yang berkata sudah selesai dan dimaknai sebuah kemenangan saudara ya. Dan Allah mau pada ayat 30 tadi berkata, Yesus berkata, aku sudah selesai. Dan itu sebuah sukacita buat Yesus karena apa? Dia sudah diperintahkan oleh Bapaknya untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan di bumi itu. Dia sudah selesaikan. Dan tinggal kita yang belum selesai. Kasih tahu sama sebelahnya, kita belum selesai. Haleluya. Lanjut saudara, slide-nya saudara. Allah memberitahukan kepada kita saudara, pekikan, teriakan daripada Yesus di kayu salib itu. Dia berkata, aku sudah selesai. Dan pekikan, teriakan sudah selesai itu artinya dia bukan kalah saudara. Tapi dia adalah orang yang berkemenangan.
Karena apa? Karena dia tahu iblis sedang melihat bagaimana manusia harus jatuh di dalam dosa. Tapi Kristus Yesus yang sudah kita sembah dia adalah orang yang berkemenangan, saudara. Sungguh saya melihat prosesnya sangat luar biasa. Ya, saya pernah dibawa ke Israel. Ada yang pernah pergi ke Israel, angkat tangan? Enggak ada? Oh sudah satu Bapak ya. Iya. Ada yang lain? Belum semua? Berdoa ya supaya bisa naik Israel. Ada amin? Saudara tahu saya pergi ke Israel, saya nggak punya uang. Tadi saya cerita, saya oh ya muter-muter ya. Maaf ya Pak, oh rupanya lagi di shoot. Saya nggak boleh muter-muter. Maaf ini pendeta cabai rawit kecil-kecil bundar mandir. Ya, saya nggak betah kalau di mimbar saya. Nggak apa-apa, oke, karena dia lagi diambil gambarnya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya selesai dari pengobatan. Tadi ada cerita di video itu saudara. November 2017 saya selesai sinar dan kemo. Dan pada bulan Februari 2018 ada seorang yang saya tidak kenal. Dia meminta kepada saya paspor istri dan saya saudara. Saya katakan buat apa Pak? Saya mau berangkatkan karena Bapak telah sembuh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya berangkat ke Israel tanpa keluar biaya, cuman bawa baju di koper saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya katakan saya nggak punya uang. Saya ini baru biaya pengobatan cukup besar ya. Karena apa? Karena ada beberapa BPJS gunakan, tapi separuh dari BPJS nggak bayar. Harus bayar. Jadi tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak ada uang lagi. Saya katakan begini. Ya tenang aja Pak Yakub. Bapak tinggal berangkat saja. Waktu saya berangkat ke Israel saudara, pemimpin turnya terheran-heran. Kenapa? Sebab yang bawa saya dikasih tahu Pak ini yang ikut berangkat adalah penyintas kanker. Oke. Lalu saya disuruh berangkat naik ke Gunung Sinai. Pak pergi ke Gunung Sinai? Yang itu yang ke Israel? Pernah ke Gunung Sinai? Iya. Naik onta kan? Iya. Saudara bayangin, sinar kemo yang saya lakukan adalah mematikan sel hidup. Tidak ada sel yang mati, tidak ada sel yang hidup. Semuanya yang hidup dimatikan. Tujuannya apa? Karena supaya tidak menyebar kanker yang saya alami. Saya di sinar di kemo tadi saya mukanya gosong saudara. Puji Tuhan sekarang saya ganteng, istri saya lebih tertarik dengan saya saudara. Daripada yang lainnya saudara. Karena apa? Saya sudah ganteng saudara. Nah begitu saudara waktu saya mengalami itu saudara. Sel-sel hidup saya sudah tidak berfungsi. Dan tapi Tuhan baik saudara. Saya berangkat naik ke Gunung Sinai saudara. Pertama naik onta. Onta yang saya dapat nggak tanggung-tanggung, badannya gede banget saudara, yang membuat saya kakinya ngenggang waktu naik onta saudara. Waktu saya sudah sampai di pertengahan dan onta itu tidak bisa ke atas, saya turun. Waktu saya turun karena sel-sel hidup saya sudah mati, jadi saya jalannya ngenggang saudara. Sisa ke separuh di atas. Saya bilang Tuhan saya percaya kalau Musa bisa naik ke Gunung Sinai, saya juga bisa saudara. Saudara ke Gunung Sinai itu undakannya nggak kayak gini. Betul ya Pak ya? Itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, yang tengah saudara. Nggak bisa normal. Nah saudara waktu saya sampai di atas, saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Proses yang saya alami. Saya dapat uang $300 dari pemimpin tur. Dia katakan, Pak, Bapak sudah di atas, Bapak pimpin doa, ini berkat dari Bapak karena Bapak hebat. Wih saudara, di kantong gak punya duit saudara. Karena memang datang cuman ya bawa baju saja, disuruh bawa baju. Ya udah saudara, saya gak punya uang sama sekali. Ya orang mau jajan apa saya gak punya saudara. Jadi saya ambil uang itu dan saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bersama istri menangis di Gunung Sinai. Kemudian saya bilang Tuhan terima kasih buat berkat ini. Saya pulang, saya mau beli anggur perjamuan buat jemaat pesta di gereja. Haleluya. Jadi uang 300 saya beliin anggur perjamuan bersama dengan yang saya perlukan saudara. Dan saya pesta di gereja anggur perjamuan. Kalau sekarang kan anggur perjamuannya sudah dicetak dari pabrik saudara. Waktu itu saya dari sana saya beli dan saya menikmati saudara. Bapak Ibu Saudara, proses. Tuhan Yesus diproses Tuhan dengan luar biasa. Dari dikurung saudara. Saya lihat goa yang di mana Yesus di tanah disumpetin dengan tujuan nanti dia akan disidang. Itu goa yang sangat gelap. Dia ada di situ dan kami turun di bawah dan saya melihat betapa sedihnya Yesus saudara. Pernah pergi ke Nusa Kambangan? Ada yang pernah ke Nusa Kambangan? Ada? Iya. Pak Rahmat.
Saudara, kami ada waktu itu ke Nusa Kambangan bersama dengan Pak Andre Budiman. Saya ada di Pasir Putih yang paling ujung, saudara. Ternyata di Pasir Putih bisa dengan lapas-lapas lain. Di daerah sana, saudara, ada daerah tempat di mana mereka siap dieksekusi. Untuk ditembak mati, untuk dihukum mati. Karena itu tempat tidak boleh digabung dengan lapas-lapas lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kami sampai di sana, ada satu ruangan, saudara, ya. Ada satu ruangan yang gelap, bentuknya bentuk besi, bukan bentuk kayu, saudara. Saya tanya, Pak, ini buat apa? Ini adalah orang yang nanti jadwalnya siapa yang masuk ke sini dan 1 hari kemudian harus siap ke lapangan tembak untuk ditembak mati, saudara. Oh begitu, gelap ya Pak? Gelap Pak, dia katakan. Oh ternyata saya lihat di Israel begitu juga. Yesus sebelum dihukum mati, dia ada di ruang yang gelap. Tidak ada siapapun, saudara. Dia harus mengalami itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, prosesnya sangat luar biasa yang dijalani Tuhan Yesus, saudara. Dia disiksa, kemudian dia dicambuk, lalu kemudian dia harus memikul salib, saudara. Dan sampai di sana dia harus dipaku, bahkan saudara, dia harus menderita, dan itu semua untuk kita semua. Kita lanjut, saudara. Kenapa, saudara, pengorbanan Yesus begitu berharga? Yang harus kita sadarkan yaitu poin pertama, kita langsung saja. Poin pertama di situ adalah untuk pengampunan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya terus ya ini dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka begitu Bapak Ibu Saudara, Yesus disalibkan dan dia berkata sudah selesai. Artinya dia berkata kepada Bapa, Bapa, aku sudah mengampuni mereka semua. Dan memang Bapa di surga tidak ingin ada siapapun, mereka semua masuk dalam dosa. Semuanya ada dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak inginkan Bapak Ibu Saudara sekalian kita ini berada di dalam hukumnya daripada hukum dosa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita masuk dalam kemuliaannya. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah kesempatan yang sangat penting yang harus dialami oleh semua orang. Tanpa pengampunan, kita berada di bawah hukum dosa dan di bawah murkanya Allah, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sadari, kita ini sudah diampuni Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, mari jangan kita berbuat dosa lagi. Ada amin? Amin. Ayo kita mau belajar, saudara, ya, untuk memperbaiki hidup kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kematian Tuhan Yesus itu jatuhnya di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu adalah Jumat yang agung, yang sangat luar biasa, di mana kita boleh bisa menerima dan memperoleh sebuah hal yang sangat luar biasa, pengampunan dari Bapa di surga, saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersyukur bahwa kita sudah diampuni. Ada amin? Kita sudah diampuni, saudara. Dosa masa lalu kita sudah diampuni. Dan dosa hari ini pun sudah diampuni. Asalkan kita jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan akan terus memberkati kita, saudara. Ada amin? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 51 ayat 3. Tolong slide-nya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah Tuhan mau kita belajar hari ini. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan berbuat dosa lagi. Ada banyak di antara kita begitu, saudara, ya. Hari ini minta ampun, besok berdosa lagi. Hari ini minta ampun, besok berdosa lagi, ya. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih tahu sama sebelahnya, kamu jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita sadari dalam pengorbanan Yesus, selain dia mengampuni dosa, dia juga, saudara, untuk menyelamatkan kita semua, saudara. Ya, lanjut yang kedua. Iya, kematiannya untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saudara, sadarilah Tuhan rela, saudara, ya, untuk menyelamatkan kita, ya, dari segala sesuatunya. Pernah sadarkah kita, saudara, ya, ini sebentar lagi mau liburan nih, ya. Jemaat saya sudah ada minta doanya. Pak Pendeta, Pak Yakub, ada yang manggil saya Pak Yakub, ada yang manggil Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Yakub,
Tolong doain ya, besok saya mau pulang kampung. Jadi ini terakhir di ibadah. Besok mau pulang kampung. Ya, kapan balik? Nanti tanggal 14. 2 minggu saudara di kampung. Saya bilang oke, tidak menjadi masalah. Yang penting saya bilang hari Minggu cari Tuhan. Ya, hari Minggu cari Tuhan. Kenapa? Saya punya prinsip. Saya sudah tanam kepada anak saya. Saya sudah tanam kepada jemaat saya. Kalau engkau pergi kemanapun, kalau itu jatuhnya hari Minggu, cari gereja, ibadah dulu. Baru engkau akan diselamatkan Tuhan. Bukan saya mengutuk saudara. Ini berbahaya kalau kita meninggalkan ibadah kita. Ya, jangan tinggalin Tuhan saudara. Cintai dia lebih sungguh saudara. Karena Yesus sangat berharga bagi kita. Amin. Dia juga berharga buat kalian semua. Maka itu saudara, mari ya. Tuhan bilang dia ingin menyelamatkan yang terhilang saudara. Dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 10 saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan amin saudara. Dia ingin menyelamatkan yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah. 2 hal yang dilakukan Yesus, dia mati di kayu salib adalah pengampunan dosa dan menyelamatkan kita. Nah sekarang tugas kita saudara yang kita harus lakukan. Yang pertama tugas kita saudara yang harus kita kerjakan. Lihat slide-nya, tugas selanjutnya yang tugas kita adalah. Lanjut. Ya lanjut biar cepat saja. Ya. Lanjut. Ya. Kita mau cepat saja karena kita mau pulang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tugas kita saudara, ya, kalau Yesus sudah selesai, kita ini yang belum selesai. Yang belum selesai tugas kita apa? Mari kita bertekun sampai akhir. Saudara, kalau engkau sudah berjemaat di sini jangan pindah-pindah lagi, ada amin? Amin. Maaf saya nyinggung saudara, kenapa saudara? Ya, gereja saya separuh habis diambil Gilgal saudara. Ya, kenapa saya bilang terang-terangan Gilgal? Karena mereka yang bilang, Pak Pendeta saya pindah gereja, ya saya mau pindah ke Gilgal. Silakan, berarti dia tidak bertumbuh di dalam imannya. Saya harap saudara tekunlah beribadah di tempat ini, ada amin? Saya percaya kalau engkau setia. Dulu saya ceritakan sedikit saudara, gereja yang kami layani, ya itu gerejanya cuma muat 40 orang. Ini ada 40 orang? Lebih ya? Lebih ya? Ada yang absen gak nih? Ada ya? Nah saudara 40 itu sempit-sempitan saudara. Kalau ngangkat kolektanya miring-miring gini saudara. Karena apa? Nggak bisa jalan normal. Karena apa? Karena udah sempit ngangkat kolektanya. Tapi kita bersyukur ini masih ada lewat. Saudara saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau tempatkan aku di kebun jahe, aku izinkan engkau yang memberkati gereja ini. Puji nama Tuhan. Dengan modal saya kasih tabungan mereka celengan plastik. Ayo setiap minggu uang makanmu 1 hari dipotong, masukkan ke celengan. Saya cuma bilang gitu. Kalau engkau makan pagi, siang, sore, kita makan 3 kali kan? Betul? Iya pagi, siang, sore, potong 1 hari. Iya dari 3 kali makan itu. Kalau mau makan pagi tidak makan, potong uangnya, masukin ke celengan. Puji nama Tuhan mereka semangat celengin saudara. Kami terkumpul 20 juta. Prosesnya saudara sangat luar biasa. Dari 20 juta, gereja yang kami bangun 405 juta. Saya tidak tahu uang itu dari mana. Saya nggak minta proposal. Ya, saya nggak minta proposal. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Saya percaya, saya tekuni saudara, saya di tempat itu. Dan kemuliaan Tuhan terjadi. 405 juta saya juga bingung itu uang dari mana saudara. Saudara bayangkan material yang saya panggil saudara, saya minta tolong Pak, Ci, ya saya minta tolong bisa nggak saya nyicil bayarnya. Oke nggak apa-apa saudara, dia sumbang 100 sak, nggak perlu bayar saudara. Dia tahu itu gereja, buat gereja saudara, dia sumbang 100 sak. 1 bulan kemudian kami bangun hampir 4 bulan. 1 bulan kemudian saudara, dia sumbang pasir hampir 2 truk saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan berkati material ini. Ya sisanya saya cicil saudara. Saya cuma beritahukan, mari kita bertekun saudara. Tekunlah di gereja ini, jangan pindah-pindah. Enak nggak enak pasti gembalamu akan perhatikan. Nggak mungkin gembalamu kasih makannya sayur asam terus. Kalau dia kasih makan sayur asam terus, mukamu juga jadi asam.
Makanya itu saudara, saya percaya gembalamu tidak akan kasih sayur asam. Besok dia kasih capcay, besok juga dia kasih piung hai, besok dia kasih babi hong. Coba kalau saudara pindah gereja saudara, emang enak saudara ya. Saya salut dengan gereja ini, lengkap sudah saudara. Gereja kami tidak begitu lengkap saudara, ini lengkap, bagus, haleluya. Ya kecil-kecil lengkap ya. Makanya gereja kami separuh pindah sudah dia katakan. Wah gereja di Gilgal enak ya, AC, musiknya mantap ya. Ya sudah silakan. Tapi satu ketika ada jemaat datang, Pak Pendeta mau nggak doain mama saya meninggal? Kenapa? Saya nggak ada yang layanin. Oh bukan kamu lagi puja-puja gereja di Gilgal? Suruh pendetanya datang, layani. Nggak ada yang mau. Kenapa kamu begitu mau pindah? Sekarang udah susah nyari pendeta juga yang kecil. Ini kecil saudara pendetanya, nggak tinggi, pendek. Saya bilang mari tetap bertumbuh di sini. Ada amin? Saya mau beritahu juga saudara, jangan suka banggakan pendeta yang ada di media sosial. Kalau media sosial itu kamu banggakan, menyesal seumur hidup. Kenapa? Dia tidak akan pernah mau nengok engkau sakit saudara. Betul? Maaf saya mundur lagi ya. Saya supaya dipantau dari situ saudara. Iya, minta maaf ya, saya pendetanya nggak bisa diam nih saudara. Iya, nah saudara kasih Tuhan Allah memberitahukan. Kalau kita membanggakan pendeta-pendeta di media sosial, kita begitu mengharukan, bahkan memberitahukan, ayo kita keluarga nonton saja ya ibadah di YouTube saudara, duduk diam sambil uncang-uncang kaki, sambil masak, goyang kiri, goyang kanan saudara, masak ibadah dengan enak saudara. Tapi pada saat kita sedang ada musibah, dia bisa mau datang? Enggak saudara. 2 minggu yang lalu saudara, ya, ada seorang datang kepada saya, Pak Pendeta di rumah duka Jabar Agung enggak ada yang layanin. Kenapa? Enggak tahu, Bapak cerita aja sama orang. Dan pada saat itu saya datang, istrinya yang masih sehat berkata, Pak Pendeta tolong bisa enggak pimpin ibadah kedukaan sampai ke pemakaman. Saya bilang, ibu dari mana? Oh kami ada di gereja besar. Oh begitu, kenapa nggak mau layanin? Nggak tahu, saya nyesel ke gereja besar. Mendingan juga gereja kecil, enak dilayani. Di sana saya tidak ada yang layani. Pada saat itu dia cerita curhat dengan luar biasa saudara. Dia katakan, Pak Pendeta ini bukan saja di rumah duka tapi di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit saya punya suami sakit. Kemudian beberapa ruang kamar yang lain, ya dari pintu yang lain ada jemaat yang kaya yang sakit. Datang tuh pendeta dengan orang kaya besukin. Tapi dia orang yang sederhana tidak mau dibesukin. Saya percaya Ibu Ketut ya, dia tidak memandang engkau kaya atau miskin. Kalau engkau sakit pasti dia datang. Ada amin? Amin. Saya cuma bilang saudara, mari kita bertekun di tempat ini. Apapun yang terjadi, amin. Ya, kita tetap di sini. Kita akan diberkati di sini. Tapi kalau engkau pindah-pindah, Tuhan mau berkati di tempat Ibu Ketut, engkau pindah ke tempat lain, gimana Tuhan mau berkati kalau engkau pindah-pindah? Jangan jadi gereja GKJJ, ada amin. Gereja Kristen jalan-jalan, sono sini. Enak-enak pokoknya di sini saudara, ada amin? Ya, saya percaya kalau kau bertekun Tuhan berkati. Haleluya. Saya cerita saudara, ada satu jemaat saya kokoh. Satu ketika dia diajak saudara oleh tetangga, saya penuh, maaf Pak. Geser sini. Haleluya. Nah saudara, jemaat ini cerita, Pak Pendeta saya mau cerita boleh nggak? Oh boleh, ada apa? Begini Pak Pendeta. Ya, ini tetangga saya diajakin saya selalu pindah gereja. Kenapa? Karena di sana setiap bulan dapat sembako. Oh itu. Di sini dapat sembako enggak? Enggak. Iya memang pendeta mau nggak ngasih sembako, yang ngasih Tuhan Yesus. Ada amin. Nah saya mau cerita begini saudara, jemaat yang kami layani. Nah saudara dia dipaksa, setiap minggu dipaksa. Ayo ke gereja kita di sana dapat sembako setiap bulan. Oh dia bilang begitu. Lalu satu ketika dia datang lagi, dia udah siapin sendal. Lu ngajak gua lagi, gua timpuk lah sendal. Kenapa? Gua udah di gereja Pak Yakub, ya. Nah saya cuma beritahukan begini kepada jemaat yang saya layani. Kalau engkau cari sembako, engkau kecewa. Setuju? Tapi kalau engkau cari Tuhan, sembako akan datang. Setiap Desember,
Jemaat yang kami layani, pengusaha datang untuk mengajak dia makan, saudara, di sebuah restoran. Dan habis makan dikasih jatah 300 masing-masing untuk belanja di supermarket. Saya cuma bilang kepada jemaat saya, itu kalau engkau tekun kepada Tuhan, gerejamu engkau berada, pasti Tuhan kasih berkat. Bawa pulang, saudara. Yang lebih aneh lagi, karena dilepas di hipermat, belanja 300.000, pada saat di kasir hampir 1 juta. Stres saya, saudara. Kenapa dia nggak bisa perhatikan uang dikasih 300, harusnya belanja sesuai dengan 300. Saya bilang, Bu, bisa nggak balikin lagi? Ya. Pendetanya nggak punya duit. Saya harus nolongi, harus nanggung berapa jemaat yang diajak, saudara. Dan karena pengusaha ini cuma ngasih jatah 300.000. Nah kalau belanjanya lebih, berarti kan gembala harus bertanggung jawab. Jadi tolong balikin lagi, cari totalnya. Jadi saya telepon semua anak muda, suruh datang, bantu hitungin. Pokoknya budgetnya 300, nggak boleh lebih, nggak kurang. Puji Tuhan, ada yang ngambil berat. Tadi sebelumnya sudah diambil baskom, diambil kuali, dia ambil tempat masak nasi, rice cooker. Saudara bayangin, rice cooker aja sudah 300. Dia tambah beras, dia tambah minyak, nambahnya banyak, saudara. Saya bilang pulangin, yang nggak penting jangan, ambil saja. Saya percaya nanti tahun depan engkau dapat lagi. Puji Tuhan, saudara. Ya, beras mengalir terus, saudara. Ya, setiap akhir tahun Desember selalu ada yang ngasih beras untuk jemaat. Saya tidak minta. Karena apa? Saya sudah tanaman ke jemaat, bertekun saja di sini. Nanti sembako datang. Ada amin? Amin? Iya. Ayo kita bertekun, ya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tugas kita belum selesai. Kita bertekun secara jasmani, kita bertekun dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun kita bertekun. Tetapi secara rohani kita bertekun beribadah di mana kita ada saat ini, saudara. Ya, saya tidak tahu engkau sudah datang beribadah di tempat ini berapa tahun. Yang pasti pastikanlah bahwa engkau tidak akan pindah-pindah gereja, walaupun di sana ada begitu mewah gerejanya, saudara. Ada amin? Iya. Pendetanya lucu-lucu, di sana mah om, di sini mah nggak enak, ya. Pendetanya bikin gemes saja, bikin ngantuk aja, ya. Apalagi AC-nya, saudara, bikin kita ngantuk. Tetapi di sana enak om, ya, jantung sampai deg-degan om, saudara. Saya bilang sama jemaat, kalau engkau pindah ke tempat lain, engkau cuma cari luarnya, tapi dalamnya engkau tidak pernah dapat. Tapi kalau engkau bertekun di tempat ini, luar dalam engkau akan dapatkan. Ada amin? Amin? Iya. Ada yang beribadah sudah cukup lama di sini? Angkat tangan yang udah lama. Siapa Ibu Ketut? Semua yang orang lama ya? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Oh ya, ini baru datang ya? Oh iya, selamat datang ya. Oke, Tuhan baru. Ya, kita bertumbuh di sini aja ya. Iya, udah jangan bilang-bilang lain. Enggak enak. Saya cuma bilang enggak enak, udah di sini aja, ya. Pasti di sini enggak dikasih sayur asam terus, pasti ada piung hai, ada capcay, ya. Kita nikmati itu, saudara. Enggak mungkin dia kasih sayur asam sama kangkung, ya. Bisa asam urat makan kangkung terus. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut, saudara. Allah memberitahukan kita bertekun. Yang kedua, kita mau cepat saja. Tuhan bilang, saudara, yang kedua kita bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pribadi-pribadi yang diberikan tugas oleh Tuhan, kita bertanggung jawab tentang iman kita, saudara. Jangan goyah iman kita, saudara. Berdiri kokoh, karena Tuhan mau iman kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan jangan sampai Tuhan menangis karena kita punya iman yang tidak bertanggung jawab. Kita kenal Kristus, artinya kita harus setia sampai akhir. Ada amin? Kita harus bertekun sampai akhir, kemudian kita bertanggung jawab tentang iman kita bersama Tuhan. Jangan goyah, saudara. Apapun di sana punya godaan-godaan. Tuhan bilang bertanggung jawab itu penting, saudara. Layaknya dalam Alkitab menjelaskan, saudara, dia berikan sebuah tanggung jawab di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 15. Ada seorang yang memberikan tugas
Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan tugas-tugas itu diberikan, dia harus bertanggung jawab. Bahkan kalau bisa menghasilkan dari tanggung jawab itu saudara. Mari saudara kasih Tuhan. Betapa bahagianya waktu kita ini punya tanggung jawab. Dia akan berkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan berkati kita. Ada amin. Mari kita bertanggung jawab saudara. Ya, saudara, keluarga kita yang belum kita kenal, belum diselamatkan siapa? Ini tanggung jawab kita saudara. Ya, mari kita jadi terang buat mereka. Haleluya. Tugas kita cuma 2 yang Tuhan beritahukan. Yang pertama apa tadi? Bertekun. Jangan tinggalkan ketekunanmu. Di dalam pekerjaan, dalam ibadah kita tekun saudara. Ada amin? Iya. Masih ada yang datang terlambat tadi? Dalam ibadah? Bertobat. Jam 10. Tadi aja saya ngebut saudara. Biasa saya bawa mobil, ini hari saya bawa motor. Saya bilang, mami kita tukeran ya. Kamu bawa mobil, saya bawa motor. Kenapa? Ini nggak boleh, kata Ibu Ketut, kita ibadah jam 10. Oke, saya kebut saudara. Sampai di sini jam 10 lewat 5. Tuhan ampuni saya terlambat 5 menit. Boleh dihukum nggak apa-apa. Saya minta ampun. Kenapa begini saudara? Tipe saya adalah kalau ke gereja itu saya nggak mau terlambat. Layaknya kalau engkau naik pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Iya, pernah naik pesawat ya. Pernah dikasih tahu ya sama yang beli tiket kan? Tolong datang ya 1 jam sebelum pesawat berangkat, betul? Betul? Kita taat sama mereka saudara, suruh datang 1 jam sebelum pesawat datang saudara lebih awal di bandara. Tapi kalau ke gereja, Ibu Ketut bilang tolong ya jam 10 datang, baik dia datang setengah 11. Bertobat saudara. Mari saudara, kita takut sama manusia tapi kita tidak pernah takut dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita disuruh datang ibadah jam 10, marilah setengah 10 kita sudah datang. Tuh nggak ada yang amin, haleluya. Ketahuan. Benar saudara, tadi saya buru-buru, saya ke toilet dulu sebentar ya. Lalu kemudian saya rapi-rapi dan saya mulai ke atas. Kenapa saya tidak mau terlambat? Saya ada tipe orang yang tidak suka terlambat. Anak-anak saya sudah saya ajarkan. Ibadah tidak boleh terlambat, datang lebih awal. Itu cara kita mau menghormati Tuhan. Ada amin? Yuk, saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Tuhan bilang, 2 hal tugasmu belum selesai. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang tekun. Yang kedua, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu Tuhan mau saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Musik saja Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berharap mengenai kanker yang saya alami. Saya pernah berkata, Tuhan, kenapa saya dikasih kanker? Bukan dikasih sakit yang ringan,
ternyata Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi bejana-bejana lihat yang indah, yang sangat luar biasa. Prosesnya sangat luar biasa. Di sinar 33 kali, pada sinar yang ke-25, saya sudah menyerah. Saya tidak sanggup seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Siksaan demi siksaan dialami. Proses sangat luar biasa. Saya katakan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau harus berjuang. Proses kami jalankan. Saya sudah tidak bisa makan. Semuanya dibentuk juicer. Lidah, tenggorokan sudah luka-luka akibat daripada sinar. Ditambah kemo, mematikan semua sel-sel hidup, merontokkan semuanya. Rambut, gigi, semua rontok dalam tubuh saya. Tapi satu hal yang saya ingat, Tuhan bilang terus jalankan proses hidup itu. Dan saya jalankan dengan sangat luar biasa. Dan sampai pada akhirnya Yesus berkata sudah selesai. Saya juga berkata terima kasih Tuhan, saya sudah selesai sinar dan kemo saya. Dan dokter sudah mengatakan saya sembuh 100%. Oh terima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada saya lagi, tugas sakitmu sudah sembuh, tapi tugas yang lain belum engkau lakukan. Jadi sampai hari ini saya masih melakukan tugasnya Tuhan, untuk berbagi pengalaman hidup kepada siapapun yang saya jumpai, untuk mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan boleh ada di dalam orang-orang percaya. Jadi mari saudara, proses-proses yang sedang kita alami, kita jalankan. Satu saat kita akan boleh kemenangan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Amin. Iya, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat amat diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kami tetap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun mengikut Engkau. Melakukan perintah Tuhan, di dalamnya ada ketekunan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, jangan sampai kami melalaikan. Kami akan tetap berjalan, melakukan tanggung jawab kami sebagai saksi-saksi Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengambil perjamuan kudus di mana Engkau mengingatkan kepada kami akan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang begitu luar biasa, yang tidak kami dapatkan temukan dimanapun di dunia ini. Satu-satunya kasih yang ajaib, di dalamnya ada keselamatan, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Allah. Dan sekarang kami akan mengambil perjamuan kudus ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini Tuhan juga berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, berkat perjamuan kudus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Siap lagi diberkati melalui perjamuan kudus. Amin. Saya persilahkan Bapak Jamal akan maju ke depan membagikan perjamuan kudus ini. Nanti kita akan naikkan pujian. Terbesar dalam hidupku.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Saudara bisa dibuka cup masing-masing. Kalau sudah, kita pegang roti di tangan kanan kita masing-masing. Saudara masih ada dalam hadirat Tuhan. Suasana yang indah, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Haleluya, haleluya. Ketika Bapak Ibu Saudara memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus, apa yang saudara ingat? Arahkan imanmu ke atas kayu salib itu, di mana Yesus menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib. Arahkan imanmu ke sana. Segala kejahatan, pemberontakan kitalah yang dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Supaya kita selamat atas segala dosa, kesalahan kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Nya. Darah yang mengalir di atas kayu salib itu. Darah itulah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Kita bersyukur untuk ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan, penderitaan-Mu, bagaimana Engkau menyerahkan hidup-Mu supaya kami selamat, supaya kami memiliki hidup yang kekal. Seharusnya kami binasa oleh karena kejahatan dosa kami, tapi oleh kasih Allah yang besar, kasih Allah yang agung itu, kami telah diselamatkan. Sekarang kami mengingat akan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami bersyukur. Kami bersyukur. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama sebagai ucapan syukur kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah ia makan roti, lalu dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu makan dan minum darah ini, kamu memberitakan tentang kematianku. Tanggung jawab kita di hadapan Allah memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kebangkitannya, memberitakan tentang keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Kita sudah menerima keselamatan itu. Tanggung jawab kita memberitakan keselamatan itu bagi orang yang belum diselamatkan. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan, diutus oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita menerima berkat. Kita mengambil alih tugas peranan kita. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya.
Mari kita terima berkat ini. Berkat yang kudus ini. Berkat keselamatan. Berkat pengutusan daripada Allah. Penugasan yang Dia berikan bagi kita. Sebagai ucapan syukur kita menerima penugasan daripada Allah ini. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita naikkan pujian ini kembali. Saudara bisa menyembah Dia. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkaulah yang kami kagumi dalam hidup ini, Tuhan. Kami sangat kagum akan apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh berdiri dan mengambil perjamuan kudus ini. Ini semua oleh karena Tuhan memimpin kami. Tuhan memberikan kepada kami peneguhan-peneguhan di dalam diri kami. Sehingga kami boleh bertahan, kami boleh menang, dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Kuasa kesembuhan kiranya mengalir atas tubuh kami yang sakit. Dan kuasa kemenangan ini kami aminkan dan kami mengimani. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Allah. Yang lelah, yang berbeban berat sudah diangkat beban kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami kelegaan. Terima kasih Tuhan buat berkat perjamuan kudus ini. Roh Tuhan akan terus bekerja, berkarya dalam hati kami. Supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam Engkau. Mengiring Engkau, melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan. Bertanggung jawab penuh akan tugas yang Kau berikan bagi kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kami bersama-sama mengatakan, amin. Amin. Silakan duduk Tuhan. Ya, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mengingatkan hari Minggu kita akan merayakan hari Paskah. Ibadah hanya sekali saja, jam 10 pagi. Saudara siap tepat waktu datang? Puji Tuhan, praktekkan firman Tuhan apa yang sudah kita dengar, maka kita akan terus diberkati. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Yakub Sia yang sudah menyampaikan firman Allah. Kami sangat-sangat diberkati. Kiranya Tuhan akan terus pakai Bapak dan juga memakai kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan menolong kami untuk menjaga iman kami. Supaya iman kami terus bertumbuh dalam proses pengenalan kami akan Engkau. Ada banyak hal yang perlu kami pelajari dalam hidup ini. Ada banyak hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini. Tapi akhirnya Tuhan, kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Allah buat ibadah ini karena Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Semua sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami yang perlu Engkau sampaikan. Sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, kami juga sudah menerimanya Allah. Kiranya apa yang kami terima pada pagi hari ini menjadikan modal yang kuat bagi kami untuk kami menatap hari esok penuh dengan pengharapan. Ada hal-hal
hal yang baru yang Kau akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah, kami boleh merayakan Tuhan di dalam perayaan Paskah Jumat Agung ini. Kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakob Cia Tuhan. Kiranya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan keluarganya juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Gereja yang dipimpinnya juga diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. WL singer, pemain musik, multimedia asyar Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan yang hadir Tuhan. Jikalau ada di antara mereka masih ada masalah-masalah yang perlu mereka selesaikan, tolong kami Tuhan, tolong mereka ya Allah untuk terus merapat, melekat dengan Engkau, melibatkan Tuhan dalam setiap masalah, maka jalan keluar akan selalu ada bagi kami. Yang bekerja Tuhan memberkati, yang studi Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan memberkati, yang masih kuliah, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka lapangan pekerjaan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan menolong, menyelesaikan pergumulan dan memberi kekuatan dalam pergumulan ini, sehingga nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari Minggu kami juga akan merayakan Paskah Tuhan. Tolong Tuhan berkati perayaan Paskah kami, anak-anak Tuhan yang akan terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati mereka. Jemaat Tuhan siapkan untuk mereka datang ke rumah Tuhan, beribadah dan mencari Engkau dan menerima berkat Allah. Melalui perayaan Paskah ini kami yakin dan percaya Allah, jikalau kami taat melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak ada kata tidak untuk melangkah ke rumah Tuhan, kami akan datang menyembah Engkau, memuji Engkau dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dalam perjalanan. Tuhan menyertai sebagaimana kami datang ke rumah Tuhan. Tuhan menyertai kami semua. Dan apabila di antara mereka ada bepergian, ada urusan yang lain, Tuhan juga menyertai. Dan esok hari Tuhan mereka mungkin masih berlibur. Tuhan tolong apapun dimanapun kami berada, ingatkan kami ada Tuhan menyertai kami. Ingatkan ada mata Tuhan yang mengawasi kami, sehingga kami melakukan yang baik dan benar di mata Allah. Kami tetap menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan berkat yang melimpah daripada Allah Bapa di surga. Cita kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memimpin menuntun hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama. Oh, dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam. Dengan
iman katakan ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya,